Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini teman-teman. Selamat datang di kursus farmasi. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ingat, jaga terus kondisi tubuh ya. Lalu juga jalankan protokol kesehatan selama pandemi ini ya teman-teman. Oke, pada video kali ini kita akan membahas suatu pokok bahasan dari teknologi formulasi sediaan semi padat dan cair. Iya, yang kita bahas kali ini adalah gel. Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah tahu atau mungkin pernah membuat atau menggunakan sediaan ini ya. Ya, tentunya sediaan ini juga sudah cukup umum kita kenal dan juga mudah didapatkan di pasaran ya teman-teman. Lalu apa saja sih jenis gel dan bagaimana proses pembuatannya? Lalu bagaimana kita menguji mutu dari gel kita? Kalau kalian ingin tahu, tonton terus video ini ya sampai akhir. Sebelum kita mulai ya, nanti jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Lalu juga like video ini kalau kalian suka, dan juga share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, karena kelihatannya kalian sudah sangat antusias ya, atau mungkin cuma perasaan saya saja ya. Oke, mari kita langsung ke pembahasannya. Ya, mungkin dari kalian sudah pernah melihat, tahu, atau menggunakan sediaan ini ya. Ya, ada contohnya bioplacenton gitu ya. Lalu ada Voltaren, ada Caltrofen yang isinya ketoprofen. Ya, ini merupakan sediaan gel. Gitu. Iya, mungkin dari kalian ada yang menggunakan sediaan gel ini tapi tidak untuk sediaan farmasi atau obat-obatan ya, karena sediaan gel ini juga biasanya kita dapati untuk teknologi ya, teknologi coating ya, teknologi coating dari kendaraan mungkin, atau juga untuk makanan, minuman gitu ya. Dan juga biasanya untuk sediaan kosmetika ya teman-teman. Ya, kita masuk ke pembahasan awal kita, yaitu ke pengertian dari gel sendiri ya. Gel itu juga sering disebut jelly ya. Kalau menurut Farmakopeia edisi kelima, merupakan sediaan padat yang terdiri dari suspensi dibuat dengan partikel anorganik yang kecil maupun molekul organik yang besar dan terpenetrasi oleh cairan. Iya, jadi untuk pembawanya nanti tetap kita menggunakan cairan ya, tetapi cairannya nanti kita buat dalam konsistensi yang cukup kental yang dinamakan nanti basis. Iya, bagaimanapun sifat gel yang baik, penghantarannya yang baik, pasti sangat dipengaruhi oleh basisnya, yang biasa kita sebut nantinya basis gel ya teman-teman. Ya, di sini di Farmakopeia Indonesia edisi kelima dia mengatakan suspensi ya, tetapi juga nanti dalam perkembangannya dan juga tren dari sediaan yang ada di pasaran sekarang tidak hanya suspensi ya, nanti juga bisa terdiri dari emulsi atau berdasarkan emulsi gitu ya. Ya, mungkin kalian sudah pernah tahu atau mendengar yang namanya emul gel ya teman-teman. Ya, lalu gel ini memiliki beberapa kelebihan ya, seperti bisa memberikan sensasi rasa dingin pada kulit, lalu memberi kelembapan, yang ini banyak nanti kita perlukan untuk sediaan kosmetika ya. Lalu juga mudah diaplikasikan di kulit, jadi mudah dioleskan atau ditaruh di kulit, tetapi juga mudah dihilangkan gitu ya. Lalu tidak memberi rasa lengket di kulit, khususnya nanti kalau kita menggunakan basis hidrogel ya. Lalu juga gel ini memiliki kemampuan untuk berpenetrasi dengan baik ya teman-teman. Ya, selain itu juga
gel ini banyak kita gunakan sebagai dasar untuk pembuatan atau sebagai basis gitu ya untuk sistem penghantaran transdermal ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah beberapa keuntungan dari sediaan gel. Ya, lalu kenapa sih kita tidak membuat suspensi saja, harus kita jadikan dia dalam bentuk sediaan gel gitu? Ya, hal itu dikarenakan kalau suspensi itu oral ya. Selain itu juga oral itu pasti membutuhkan perasa yang baik gitu ya. Ya, kalau ternyata kita sudah memberikan perasa dan ternyata rasa dan bau dari zat aktifnya juga masih kurang bisa tertutupi gitu ya, maka kita bisa buat dalam bentuk sediaan gel. Selain itu juga dengan gel ini karena memiliki konsistensi tertentu dan daya lekat tertentu terhadap kulit, maka dia bisa memperlama waktu kontak antara zat aktif dengan kulit kita ya teman-teman gitu. Ya, selain itu juga beberapa kelebihan tadilah yang menjadi dasar bahwa kita membuat sediaan gel. Lalu yang perlu diperhatikan dalam gel yaitu perubahan dalam temperatur dapat menyebabkan gel tertentu mendapatkan kembali bentuk sol atau bentuk cairnya. Lalu gel menjadi encer setelah pengocokan dan segera menjadi setengah padatan atau padat kembali setelah dibiarkan dan tidak terganggu untuk beberapa waktu tertentu. Peristiwa ini dikenal sebagai thixotropi. Ya, mungkin kalau kalian masih ingat pembahasan di farmasi fisik tentang rheologi ya, atau mungkin kalian nanti bisa klik di video ini apa itu sifat aliran thixotropi ya. Jadi kalau buat gel nanti harus diperhatikan temperatur dan juga gaya yang diberikan atau pengadukan atau pengocokannya itu ya teman-teman. Gitu. Karena konsistensi gel itu lebih viskos daripada cairan ya. Jadi kalau mau membuat gel yang baik ya nanti diperhatikan hal-hal seperti itu ya. Lalu untuk aplikasinya atau penggunaan gel dalam dunia farmasi telah digunakan sediaan ya mungkin untuk sediaan yang seperti dermatological gitu ya, nasal, ophthalmic, rektal dan vaginal atau yang memberikan efek topikal pada kulit ya. Pada umumnya gel ini digunakan sebagai vehicle obat atau sistem penghantaran obat. Selain gel juga selain fungsi yang tadi ya, gel ini juga memiliki fungsi lain teman-teman. Misalnya gel yang diaplikasikan pada kulit yang terbakar ya, seperti contoh gambar yang di slide awal tadi ya teman-teman. Itu juga dapat berfungsi sebagai protektif karena dapat mencegah hilangnya air yang berlebihan dengan membentuk barrier fisik. Lalu contoh lain misalnya untuk perawatan mata yaitu gel biasa kita sebut dengan gel okular gitu ya. Kita bisa gunakan untuk melubrikasi mata secara terus-menerus sehingga mendorong penyembuhan dari penyakit yang ada di mata itu tadi ya. Lalu ada juga gel yang ditunjukkan untuk melubrikasi alat-alat bedah dan kedokteran untuk tujuannya untuk meminimalkan iritasi lokal pada saat penggunaan. Ya, ternyata cukup luas juga sediaan gel ini ya teman-teman selain untuk penghantar obat-obatan ya. Lalu penggolongan sediaan gel kalau berdasarkan sifat koloidnya ya, sifat campurannya, yaitu kita bisa membedakan antara gel organik, yaitu pembentuk gel berupa polimer, dan juga gel anorganik. Lalu gel juga diklasifikasikan berdasarkan pelarutnya ya, bisa dibagi menjadi 3 macam nih, yaitu ada hidrogel, organogel, dan serogel. Gel yang medium dispersinya menggunakan air, gliserol atau propilen glikol yang bersifat hidrofilik kita sebutnya hidrogel. Kalau organogel adalah gel yang menggunakan pelarut organik seperti minyak mineral atau minyak nabati. Sedangkan kalau serogel itu merupakan gel yang bentuknya padat dengan konsentrasi pelarut yang rendah gitu ya.
Contohnya seperti teragakan ribon, gelatin kering, dan selulosa kering. Iya teman-teman, kalau yang paling sering kita dapati atau mungkin kalian ingin membuat gel untuk tugas akhir atau skripsi, biasanya itu yang paling mudah membuat hidrogel. Iya, karena kita menggunakan medium dispersi atau pelarut air ya, ataupun gliserol dan propilen glikol tadi yang sifatnya hidrofilik. Jadi sangat mudah sekali untuk mendispersikannya dan mengembangkan atau proses swelling dari gelnya itu gitu ya. Ya, lalu juga hidrogel itu dalam penggunaannya lebih mudah gitu ya, dan juga tidak menimbulkan rasa lengket ya, karena basis atau pembawanya itu banyak airnya atau larut air. Karena dia larut air, nanti mudah juga dihilangkan dengan cara dibasuh dengan air. Lalu yang harus diperhatikan dalam kita membuat gel nanti, yang pertama yaitu penampilan gel. Untuk penampilan gelnya harus transparan atau terbentuk suspensi partikel koloid yang terdispersi ya, di mana dengan jumlah pelarut yang cukup banyak menentukan gel koloid yang mempunyai struktur 3 dimensi. Iya teman-teman, jadi untuk penampilannya ini karena biasanya nanti wadahnya itu bisa kelihatan dari luar atau transparan ya, atau mungkin untuk sediaan kosmetika, mungkin kalian pernah tahu atau melihat gel untuk rambut itu ya, kebanyakan kan wadahnya juga transparan, maka dari itu penampilannya harus menarik ya teman-teman, dimana bentuk warnanya dan bentuknya harus transparan dari gelnya tersebut gitu. Jadi nanti kalau kalian menggunakan sediaan gel untuk zat aktif yang berwarna tertentu, mungkin nanti bisa diperhatikan ya untuk penampilannya, walaupun nanti dia tidak terlalu jernih gitu ya, agak butek atau burik gitu dari gel kalian, itu masih bisa diperbolehkan, tetapi ingat harus transparan. Jadi kalau kita aplikasikan di kulit, nanti tidak boleh menyebabkan kulitnya menjadi berubah warna gitu ya. Walaupun gel kita nanti warnanya coklat muda contohnya, ketika diaplikasikan di kulit, nanti kulitnya tidak boleh berwarna coklat gitu, karena harus transparan. Jadi boleh berwarna apapun, yang penting transparan gitu ya teman-teman. Lalu inkompatibilitas dapat terjadi dengan pencampuran obat yang bersifat kationik pada kombinasi zat aktifnya, pengawet atau surfaktan dengan pembentuk gel yang bersifat anionik. Bisa juga terjadi inaktivasi atau pengendapan zat kationik tersebut. Ya, jadi nanti harus diperhatikan untuk zat aktif yang bersifat kationik ya teman-teman. Lalu gelling agent yang dipilih harus bersifat inert, aman, dan tidak bereaksi dengan komponen lain dalam formulasi. Iya, nanti apa itu gelling agent kita akan lebih bahas di belakang ya. Selain itu juga penggunaan polisakarida memerlukan penambahan pengawet sebab polisakarida bersifat rentan terhadap mikroba. Iya, pengawet di sini nanti kita bisa menggunakan pengawet yang umumnya kita gunakan ya. Ya, nanti kalau kalian mau membuat hidrogel basisnya larut air, ya kita menggunakan pelarut yang larut air gitu ya. Mungkin ada salah satu contohnya itu ada Nipagin gitu ya teman-teman. Iya, karena ini ada airnya ya, jadi stabilitasnya harus diperhatikan gitu ya. Selain itu juga karena ada air, mudah ditumbuhi jamur kapang bakteri gitu ya. Jadi kalau ditumbuhi jamur kapang bakteri, warnanya nanti juga bisa jadi tidak menarik lagi, dan konsistensinya, dan mungkin ada timbul bau yang kurang enak gitu ya teman-teman. Maka dari itu sudah seyogyanya kita membuat gel ditambahkan dengan pengawet. Lalu viskositas sediaan gel harus tepat sehingga saat disimpan bersifat solid, tetapi kesolidan atau soliditas tersebut itu mudah diubah dengan cara pengocokan sehingga mudah dioleskan saat penggunaan topikal. Ya, mungkin kalau dia sudah dalam tube
wadahnya itu ya, itu nanti dengan sedikit saja pemencetan itu ya sudah bisa keluar gelnya gitu ya. Tetapi ketika kita simpan dia tetap dalam bentuk sediaan gelnya, tidak berubah dalam sol atau bersifat cair tadi ya teman-teman. Nah, viskositas di sini nanti kita bahas berapa sih nilai viskositas yang dianjurkan gitu ya untuk sediaan gel, karena kalau terlalu encer nanti tidak jadi gel tapi jadi suspensi gitu ya teman-teman, sehingga nanti kesulitan untuk diaplikasikan dan juga nanti kesulitan waktu proses filling ke dalam tube karena masih cair. Begitupun sebaliknya, kalau viskositasnya terlalu besar, gel kita terlalu kental, nanti ada proses filling juga akan kesulitan gitu ya. Lalu waktu kita memindahkan dari wadah atau tube ke tangan atau mungkin ke daerah topikal ya, daerah kulit yang mau diaplikasikan akan lebih sulit. Selain itu nanti akan mempersulit daya sebar dari gelnya itu. Bayangkan kalau gelnya keras, kita taruh di kulit, kita tekan satu jari gini, dia tidak bisa menyebar karena terlalu keras gitu ya. Itu gel nanti apa batu gitu ya teman-teman. Nah, tidak boleh membuat seperti itu. Lalu pemilihan komponen dalam formula yang tidak banyak menimbulkan perubahan viskositas saat disimpan di bawah temperatur yang tidak terkontrol. Ya, nanti harus diperhatikan pemilihan komponennya ya. Apakah dia mempengaruhi viskositas atau tidak gitu. Lalu konsentrasi polimer sebagai gelling agent harus tepat, sebab saat penyimpanan dapat terjadi penurunan konsentrasi polimer yang dapat menimbulkan efek sinersis, yaitu air mengambang di atas permukaan gel atau bisa dibilang nanti fasenya menyebar gitu ya. Lalu pelarut yang digunakan tidak bersifat melarutkan gel, sebab bila daya adhesi antara pelarut dan gel lebih besar dari daya kohesinya, maka sistem gel akan rusak atau tidak akan terbentuk gel. Ya, itulah beberapa hal yang harus diperhatikan ya teman-teman. Lalu untuk eksipien sediaan gel ini ada beberapa yang dasar atau paling sering digunakan kalau kita membuat sediaan gel, tapi nanti selain di sini juga ada lagi ya. Mungkin kalian mau menambahkan eksipien yang sesuai atau yang kalian inginkan dengan formula dan sistem penghantaran yang kalian buat gitu ya. Nanti kalian bisa tambahkan sendiri ya teman-teman. Yang pertama kita bahas yang paling penting sendiri dalam pembuatan sediaan gel, yaitu gelling agent. Gelling agent itu suatu bahan gitu ya, yang ketika kita larutkan dengan pelarutnya, maka dia akan bisa swelling atau mengembang gitu ya, dan memiliki konsistensi seperti gel. Gelling agent itu ada bermacam-macam jenisnya ya, ada dari turunan selulosa seperti metil selulosa, HPMC dan lain-lain ya. Dan juga ada yang berasal dari polimer sintetik seperti karbopol. Ya, mungkin kalian sudah cukup kenal ya dengan karbopol, karena kalau baca jurnal mungkin sering digunakan karbopol sebagai gelling agent gitu ya. Atau mungkin kalian mau penelitian di laboratorium ataupun nanti di industri juga banyak sekali menggunakan karbopol. Lalu setiap gelling agent itu memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri ya teman-teman. Ada yang memberikan viskositas yang sangat tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah juga gitu ya. Nah, nanti kalau kalian pengen cari tahu karakteristik dari gelling agent yang kalian ingin gunakan, nanti bisa kalian cek di Handbook Pharmaceutical of Excipient ya. Di situ ada semua teman-teman. Lalu HPMC ini juga cukup luas kita gunakan ya untuk gelling agent. Iya, untuk formulasi sediaan topikal maupun oral ya. Dibandingkan dengan metil selulosa, HPMC ini menghasilkan cairan yang lebih jernih. Lalu HPMC ini juga digunakan sebagai zat pengemulsi, agen suspensi atau suspending agent, dan agen penstabil dalam sediaan salep maupun gel. Karbopol digunakan sebagai sebagian besar di dalam cairan atau sediaan farmasi untuk formulasi sediaan semi solid
yang kita gunakan sebagai agen pensuspensi atau agen penambah kekentalan. Ya teman-teman, karena karbopol ini akan sangat meningkatkan kekentalan atau viskositas dari sediaan kita ya. Lalu karbopol ini juga memiliki daya mengembang yang baik gitu ya. Makanya itu sering digunakan gelling agent karbopol ataupun HPMC, atau mungkin bisa kombinasi dari keduanya gitu ya. Lalu selanjutnya ada polyethylene atau gelling oil, digunakan dalam gel hidrofobik sehingga menghasilkan gel yang lembut, mudah tersebar dan membentuk lapisan atau film yang tahan air pada permukaan kulit. Lalu untuk membentuk gel polimer harus didispersikan dalam minyak pada suhu yang tinggi, biasanya di atas 80 derajat Celcius gitu ya. Kemudian langsung didinginkan dengan cepat untuk mengendapkan kristal yang merupakan pembentukan matriks. Ya, ini kalau kalian mau membuat gel yang bersifat hidrofobik ya, bisa menggunakan polyethylene atau gelling oil. Selanjutnya ada surfaktan. Surfaktan yaitu suatu bahan yang kita gunakan dalam pembuatan sediaan gel ya. Iya, gel yang jernih dapat dihasilkan oleh kombinasi antara minyak mineral, air, dan konsentrasi yang tinggi sekitar 20-40% dari surfaktan antionik. Kombinasi tersebut bisa membentuk mikroemulsi. Bentuk komersial yang paling banyak digunakan untuk jenis gel ini adalah produk pembersih ya. Iya. Selain itu juga nanti surfaktan ini juga bisa menjaga stabilitas dari sistem suspensi pada gel kita ya teman-teman. Jadi banyak juga digunakan surfaktan gitu ya. Selanjutnya ada wax. Banyak wax yang digunakan sebagai jalan untuk media nonpolar seperti beeswax, carnauba wax ataupun cetyl ester wax. Lalu ada polyvinyl alkohol. Polyvinyl alkohol ini untuk membuat gel yang dapat mengering secara cepat. Lalu film yang terbentuk sangat kuat dan plastis sehingga memberikan kontak yang baik antara obat dan kulit. Tersedia dalam beberapa grade yang berbeda dalam viskositas dan angka penyambungannya. Lalu selanjutnya ada pengawet gitu ya. Seperti yang kita bahas di awal, bahwa meskipun beberapa basis gel itu resisten terhadap serangan mikroba, tetapi semua gel mengandung banyak air sehingga membutuhkan pengawet sebagai antimikrobanya. Dalam pemilihan pengawet harus memperhatikan inkompatibilitasnya dengan gelling agentnya. Ya, itu ya teman-teman beberapa bahan tambahan atau eksipi yang kita gunakan untuk membuat atau formula gel. Jadi secara umum mungkin kalau kalian mau membuat gel, yang pertama ada apa? Ya, ada zat aktif dulu, setelah itu ada gelling agent, bisa menggunakan apa tadi? Contohnya karbopol atau HPMC atau kombinasi keduanya. Setelah itu ada gelling oil ya, atau kalau di sediaan hidrogel mungkin kita sebutnya humectant atau pembasah. Iya, bisa kita menggunakan nantinya polyethylene glycol, propylene glycol atau glycerin ya teman-teman. Nah itu selain pembasah dia juga bisa menjaga stabilitas cairan yang ada di gel kita. Jadi gel kita tidak gampang kering gitu ya. Lalu kalau dioleskan ke kulit itu bisa memberi rasa dingin atau memberi rasa basah, sensasi yang basah gitu ya teman-teman. Ya, setelah kita menggunakan humectant, glycerin, kita bisa tambahkan pengawet. Setelah itu kita add-kan lagi dengan larutnya. Kalau kita buat hidrogel ya kita tambahkan air. Terus diaduk, tunggu dia mengembang sehingga terjadi atau terbentuk gel. Ya, itu ya teman-teman. Bagaimana, mudah bukan dalam membuat gel? Ya, mungkin kalian yang ingin penelitian atau tugas akhir skripsi membuat gel nanti bisa lebih mendalami materi ini ya teman-teman.
Ya, kita sudah tahu pengertian gel, lalu hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya, lalu bahan pembuatan gel gitu ya. Setelah itu yang paling akhir yaitu kita mencari tahu apakah gel kita ini sudah memiliki sifat fisik yang baik atau belum. Nah, untuk mencari tahu itu kita harus melakukan pengujian mutu fisik gel ya, teman-teman. Ada beberapa di sini yang saya sebutkan atau saya jelaskan, tapi nanti sisanya kalian bisa cari mungkin di jurnal penelitian ya, atau di buku literatur yang lain ya, teman-teman. Iya, ada beberapa yang saya cantumkan di sini. Yang pertama ada uji organoleptis, lalu ada uji diameter daya sebar, uji pH, uji homogenitas, uji viskositas, dan uji daya lekat. Nah, ini adalah beberapa pengujian mutu fisik gel ya, teman-teman. Yang lain seperti apa mungkin nanti tergantung dari sediaan kalian. Kalau kalian mau buat gel yang disemprotkan, mungkin bisa pengujian pengukuran butiran semprotannya gitu ya, atau diameter penyemprotannya gitu ya. Dan juga nanti kalian bisa tambahkan mungkin uji stabilitasnya ya, teman-teman. Yang pertama kita bahas yaitu uji organoleptis. Pemeriksaan organoleptis dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap bentuk tampilan fisik dari sediaan yang meliputi bentuk, warna, dan bau. Ya, untuk estetikanya jangan lupa ya teman-teman, warnanya harus menarik, bentuknya juga harus menarik ya. Jadi jangan sampai ada yang masih menggumpal atau banyak udara yang terjerembab di situ ya, karena nanti akan mempengaruhi bentuk. Dan juga baunya ya, kalau baunya kurang enak ya nanti kita bisa tambahkan fragrance ya. Lalu selanjutnya ada diameter daya sebar. Ya, mungkin kalian yang pernah penelitian ya tentang atau praktikum membuat gel, ya nanti pasti ada pengujian daya sebar gitu ya. Kurang lebih nanti gambarnya seperti ini ya. Ya, ini kita bisa menggunakan kaca datar bulat gitu ya, ataupun kaca kotak terserah gitu ya. Tapi yang dicontohkan ini kaca bulat, lalu diberi batas atau diameter di tengah-tengah, dari tengah sini sampai ke samping-samping sisinya ya. Nanti gelnya kita akan menyebar sampai berapa sehingga mudah. Atau kalau tidak, nanti kalian bisa ukur diameternya pakai penggaris atau jangka sorong ini yang lebih peka atau sensitif ya, teman-teman. Caranya untuk pengujian ini yaitu sebanyak 0,5 gram gel diletakkan di tengah cawan petri yang telah ditempeli dengan kertas milimeter blok. Penyebaran gel diukur dengan diameter gel yang menyebar dari dua sisi setelah dibiarkan selama 1 menit. Lalu pengukuran diameter gel dimulai tanpa beban, kemudian ditambahkan beban seberat 50 gram, selanjutnya 100 gram, selanjutnya lagi 150, 200, sampai diperoleh daya sebar yang konstan. Lalu kalau sudah nanti kita catat diameter penyebaran gelnya, ingat setelah 1 menit. Ternyata kalau kita beri beban 150 gram, diameternya contohnya 3 cm gitu ya. Terus kita tambahkan jadi 200 gram bebannya, kita tunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit kita ukur tetap 3 cm, berarti daya sebarnya yaitu 3 cm. Untuk pengujian mutu fisik ini jangan lupa ya teman-teman, minimal kita lakukan sebanyak 3 kali pengulangan atau replikasi ya, yang biasa kita sebut dengan triflow. Untuk parameter daya sebar sediaan gel yang baik, ketika diberi beban diperlihatkan oleh diameter dan luas sebar gel yaitu sekitar 5-7 cm. Itu menurut Adnan tahun 2016. Tapi kalau di atas 7 cm bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa, kan jauh lebih baik karena lebih mudah untuk menyebar.
Lalu uji pH. Pemeriksaan pH dilakukan dengan menggunakan stick pH, lalu nanti kita bandingkan dengan standar warna pada kisaran pH yang sesuai ya. Selain itu juga sekarang karena sudah sering dan banyak tersedia pH meter yang digital ya. Jadi kita bisa menggunakan pH meter yang digital juga ya teman-teman, selain pH stick. Ya tentunya nanti gelnya harus diencerkan terlebih dahulu ya kalau kita menggunakan pH meter ya teman-teman, supaya pH meternya juga masih terawat dan tidak cepat rusak gitu ya. Untuk pH ini yang dianjurkan berapa, yaitu pH sediaan yang sama atau mendekati dari pH kulit, yaitu sekitar bisa 4,5 sampai netral gitu ya. Itu pH yang sesuai dengan kulit. Selanjutnya ada uji homogenitas. Homogenitas gel diamati secara visual dengan cara mengoleskan gel pada permukaan kaca objek. Diamati apakah ada butiran kasar atau bagian yang tidak tercampur dengan baik. Jika tidak ditemukan berarti gel kalian sudah homogen. Iya, jadi kalau buat gel harus homogen ya. Kalau tidak homogen nanti ketika kita oleskan di kulit juga ada rasa sensasi berpasir gitu ya teman-teman, dan itu tidak kita inginkan. Selanjutnya ada uji daya lekat, yaitu sebanyak 0,1 gram gel dioleskan di atas kaca yang ditandai dengan luas sekitar 2 x 2 cm. Lalu kaca objek lain diletakkan di atas gel tersebut. Iya, jadi ini objek kaca gelas objek ya. Nanti gelnya sebanyak 0,1 kita taruh di atasnya, lalu kita tutup lagi dengan objek gelas tadi ya. Setelah itu kita beri beban seberat 1 kg di atas kaca objek, lalu didiamkan selama 5 menit. Kemudian kaca objek itu dipasang pada alat uji daya lekat yang telah diberi beban 80 gram. Lalu waktu dicatat setelah kedua objek tersebut memisah atau terlepas. Ya, jadi nanti gelnya kita setelah diberi beban 1 kg selama 5 menit ya. Setelah itu dilepas bebannya. Nah, nanti objek gelas yang paling atas ini biasanya dikaitkan dengan tali atau seling ya. Nah, nanti selingnya itu diberi beban 80 gram. Nanti dihitung waktunya sampai kedua kacanya memisah atau terlepas. Nah, itulah waktu daya lekat. Untuk syarat daya lekat, sediaan topikal tidak kurang dari 4 detik. Itu menurut Aryani tahun 2018. Jadi bagaimana Pak kalau seandainya daya lekat yang dihasilkan itu kurang dari 4 detik gitu ya. Ya nanti kita bisa modifikasi formulanya ya. Mungkin kita bisa tambahkan penambah viskositas, atau bisa kita tambahkan gelling agent gitu ya. Karena viskositas sendiri akan mempengaruhi daya lekat ya teman-teman. Semakin viskositas semakin tinggi, maka daya lekatnya juga semakin tinggi. Tapi wajib diperhatikan nanti tidak boleh terlalu besar juga ya. Karena apa? Ya, karena viskositas yang besar akan mengurangi daya sebar. Lalu bagaimana kalau seandainya kita mendapatkan uji daya lekat dari gel kita itu lebih dari 4 detik tetapi lebihnya jauh sekali Pak, mungkin 1 menit atau 2 menit gitu ya. Ya itu tidak apa-apa, yang penting gel kalian untuk daya sebarnya masih memenuhi persyaratan atau yang dianjurkan ya. Malah kalau daya lekatnya bisa lama sekali, itu nanti gel kita memiliki waktu yang lama kontak antara zat aktif dengan kulitnya, sehingga gelnya lebih baik. Kalau untuk sediaan kosmetika itu juga sangat diharapkan ya, karena bisa menempel pada kulit dalam jangka waktu yang lama. Gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada uji viskositas. Ya, kalau kalian lihat di gambar sini, ini viskometer dan ini adalah gel kita.
Iya, yang paling umum nanti kita gunakan viskometer jenis cup and bob ya teman-teman. Untuk penentuan viskositas ini dilakukan dengan cara gel kita gunakan viskometer. Contohnya di sini ada seri VT04 ya. Gel dimasukkan ke dalam tabung viskotester, kemudian dipasang rotornya pada angka nomor 2 ataupun nanti angka nomor berapapun terserah kalian ya. Yang penting nanti untuk jarum penunjuknya harus mengikuti pada nomor rotor yang kalian gunakan. Ya, lalu spindlenya terendam seluruhnya dalam gel kalian. Lalu alat dinyalakan dan diamati jarum penunjuk rotor nomor 2 pada skala viskositas hingga berhenti dengan stabil atau didapatkan hasil yang stabil ya teman-teman. Angka yang ditunjukkan jarum penunjuk dalam satuan desipascal itu ya, dimana 1 depas sama dengan 1 poise. Lalu sediaan gel diletakkan pada bagian bawah alat uji viskometer Stromer atau cup and bob ini ya. Kemudian dicelupkan spindle hingga tenggelam pada sediaan. Atur kecepatan yang digunakan pada viskometer Stromer yang dijalankan, kemudian viskositas gelnya terbaca. Nah, nilai viskositas gel yang baik berada rentang antara 2000 sampai 4000 centipoise. Karena dengan kekentalan tersebut, gel mampu menyebar dengan baik saat diaplikasikan. Itu menurut Forestriana dan teman-teman pada penelitian pada tahun 2020. Ya, jadi itu sedikit penjelasan saya tentang gel ya. Mungkin dari kalian ada yang masih mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, atau mungkin kalian mau kritik, saran atau request, bisa langsung komentar pada kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya ya, dan juga nyalakan loncengnya. Like video ini kalau kalian suka dan juga share ke teman-teman kalian. Kalau dirasa video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kalian jadikan sebagai bahan pembelajaran dan diskusi bersama ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.